kita main Switch Jepang, tahu nggak? Tahu, gunting batu kertas kan? Ya betul, tapi yang kalah loncat 3 kali. Berani nggak? Berani, siap. Oke. Babi cek. Babi cek. Babi cek. Babi. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Fandi, kamu kenapa? Coba cerita. Mainanku diambil, mainanku. Di mana? Di sana. Oke. Kata kakak SKC, Sudah. kita harus jadi anak-anak yang pemberani. Kalau kita mainannya dicuri, kita harus curi balik. Kalau kita dipukulin, kita harus berani pukul balik. Ayo kita keserang mereka. Ayo. Loh. Sudah. Bukan kayak gitu Kak, maksudnya kakak SKC. Maksudnya kakak SKC itu kita harus jadi contoh yang baik buat mereka, yang baik buat teman-temannya gitu Kak. Gitu ya. Bukan berani jadi orang yang melakukan kejahatan kayak tadi. Ya udah, kamu nggak usah nangis. Kita siap-siap. Kita ikut ibadah SKC. Ya, Itu sudah. semua udah pada nunggu di situ. Nanti kalau kita ikut ibadah SKC pasti ada sukacita. Ya, yuk kita siap-siap yuk. Kita ibadah yuk. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, nggak terasa ya Kak ya. Iya. Sudah hari Minggu lagi. Iya, betul. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah SKC kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Oke. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau sama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan ya adik-adik. Ayo. Musik. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku
mau berdiri semuanya? Ya. Kita mau mendaki-daki dengan Tuhan Yesus, oke? Oke. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, Melintasi padang hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. dari belakang lagi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, Karena Engkau Yesus. sekali lagi. Karena Engkau Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, adik-adik, silakan duduk yang manis. Sebentar lagi kita mau akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga yang baik, supaya setiap kebenaran firman Tuhan boleh dapat tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, senang sekali berjumpa dengan adik-adik kembali di ibadah SKC kita. Kak Vince senang sekali karena hari ini Kak Vince mau ngajarin adik-adik sebuah tepuk yang baru. Kira-kira adik-adik ada yang sudah tahu belum ya? Namanya tepuk terima kasih. Ayo, ada yang sudah tahu? Kalau nggak ada yang tahu, berarti kita mau belajar bersama-sama. Oke? Berarti harus ada yang kasih contoh. Karena adik-adik belum tahu, supaya adik-adik tahu dan adik-adik bisa tepuk terima kasih ini, Kak Vince mau kasih contohnya. Adik-adik diam dulu, lihat dulu, perhatikan dulu. Kak Vince mau kasih contohnya. Oke, semua siap? Tepuk terima kasih. Otakku, hatiku, mulutku mau bilang terima kasih Tuhan. Yeay. Itu contohnya ya. Sekarang adik-adik boleh berdiri. Semua tirukan kata-kata dan gayanya Kak Vince. Oke? Kak Vince jadi contohnya ya. Sekali lagi ya. Oke. Tepuk terima kasih. Otakku, hatiku, mulutku mau bilang terima kasih Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Semua sudah bisa kan adik-adik? Ternyata kalau kita dikasih contoh, kita itu bisa dengan mudah melakukannya adik-adik. Contohnya tadi Kak Vince mengajarkan adik-adik tepuk terima kasih. Lalu Kak Vince kasih contoh gerakannya dan kata-katanya. Jadi adik-adik di rumah bisa dengan mudah menirukan dan akhirnya semuanya bisa tepuk terima kasih. Sekali lagi ya, kita bersama-sama. Semua pasti bisa. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk terima kasih. Otakku, hatiku, mulutku mau bilang terima kasih Tuhan. Yeay. Nah adik-adik, begitupun dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat suka memberi contoh kepada kita. Supaya apa ya? Supaya kita bisa dengan mudah mengikuti dan melakukan perintah Tuhan. Contohnya, nih, Kak Vince punya satu cerita. Yuk adik-adik, semua kita mau simak cerita ini bersama-sama. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya
lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, itu contohnya adik-adik. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memberi contoh kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mau melakukan lebih dulu untuk memberi contoh kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya bisa belajar untuk saling mengasihi dan saling melayani. Tuhan Yesus berani memberikan contoh. Tuhan Yesus nggak malu-malu. Tuhan Yesus mengambil tindakan. Dia lebih dulu membasuh, mencuci kaki murid-muridnya. Supaya apa adik-adik? Supaya murid-muridnya bisa menirukan, bisa melakukan perintah Tuhan itu dengan mudah. Nah adik-adik, hari ini kita belajar ya. Kita mau jadi anak yang berani melakukan lebih dulu. Berani menjadi contoh, supaya orang lain yang melihat kita, mereka bisa dengan mudah melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat hidup kita. Adik-adik kita, kakak kita, orang tua kita, teman-teman kita, mereka perlu contoh adik-adik. Mereka mungkin belum tahu bagaimana caranya melakukan. Nah, kita semua harus jadi contoh. Kita mau berani melakukannya. Jangan takut salah ya adik-adik. Lakukan saja. Jangan malu-malu. Kita harus berani tampil. Kita harus berani ada di depan untuk menjadi teladan. Yuk semua katakan bersama-sama dengan Kak Vince. Berani di depan untuk jadi teladan.
Sekali lagi ya, berani di depan untuk jadi teladan. Nah adik-adik, apa contohnya ya dalam hidup kita? Contohnya kita mau jadi contoh dalam hal berdoa. Setiap hari, setiap pagi, setiap malam kita mau jadi contoh. Walaupun di rumah kita belum ada yang berdoa, adik-adik harus mulai lebih dulu. Adik-adik gak boleh malu-malu, harus berani jadi contoh. Adik-adik mulai untuk berdoa. Terus kita mau jadi contoh juga dalam hal membaca firman Tuhan. Mungkin di rumah adik-adik belum ada orang yang suka baca firman. Nah adik-adik harus jadi contoh ya, jangan malu-malu. Adik-adik jadi contoh, mulai rajin untuk membaca firman Tuhan. Apalagi ya kira-kira contohnya? Oh iya, adik-adik juga bisa jadi contoh untuk membantu orang tua di rumah. Mungkin ada kakak atau adik atau orang di rumah kita yang membutuhkan pertolongan atau orang tua kita. Nah kita mau melakukan lebih dulu. Kita nggak boleh tunggu orang lain adik-adik. Waktu kita dimintai tolong oleh orang tua kita mau jadi contoh. Kita mau lakukan lebih dulu. Kita nggak usah tunggu adik kita atau kakak kita. Kita harus berani lakukan lebih dulu. Nah adik-adik, itu pesan Tuhan hari ini buat kita semua. Kita mau berani ada di depan untuk menjadi teladan. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita ya. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya atau buka di HP-nya. Kita mau baca bersama-sama ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ada di 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sekali lagi adik-adik, 1 Timotius 4 ayat 12a. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, adik-adik, dari ayat itu sudah jelas dikatakan, walau kita masih kecil, kita harus tetap menjadi teladan bagi semua orang. Baik itu bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita, bagi kakak atau adik kita. Oke, siap adik-adik? Yang siap, yang mau, yuk kita bersama-sama berdoa. Kita juga mau sekalian tutup ibadah kita. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan. Semua tirukan kata-kata Kak Vince ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami belajar menjadi seorang anak yang berani. Berani menjadi contoh, berani ada di depan untuk jadi teladan. Kami gak malu-malu, kami mau melakukan lebih dulu supaya orang lain bisa mencontoh kami. Kami mau berbuat kebaikan, kami mau taat pada firman Tuhan supaya orang lain juga bisa taat dan dengan mudah melakukan semua perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan
Salam Super Kids, hari ini Evelyn mau kesaksian. Ayo kita mulai. Nah, pas hari Jumat itu kan Evelyn masih sekolah online. Nah, Evelyn itu sakit perutnya. Nah, kan Evelyn istirahat tuh, masih break time. Evelyn tuh makan. Nah, setelah makan itu Evelyn muntah-muntah. Habis muntah-muntah itu Evelyn berdoa sama Tuhan supaya bisa sekolah lagi. Nah, Tuhan itu memberi Evelyn kekuatan 1 jam untuk sekolah. Nah, habis itu Evelyn tidak ikut FA, berarti assembly. Nah, habis itu kan Evelyn izin. Setelah izin, Evelyn itu ke rumah sakit. Nah, habis ke rumah sakit, Evelyn itu berdoa lagi. Nah, setelah Evelyn berdoa, Evelyn sembuh. Nah, habis Evelyn sembuh, di hari ini Evelyn bisa mengikuti ibadah di gereja Paskah. Nah, terus Evelyn sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga Evelyn menang dalam lomba kostum. Nah, Evelyn sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, dan Evelyn itu sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Super Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Salam Super Kids, hari ini Evelyn mau hafal minggu ini. Ayo kita mulai. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terima kasih Super Kids, dan Yesus memberkati. Bye-bye. Saya akan baca hafalan hari ini, yaitu Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dadah Super Kids. Super ayat kita hari ini adalah Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Super ayat kita hari ini adalah Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingannya